Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. BPBD Kabupaten Kudus. Kita akan diskusi dengan beliau, Bapak Renaldi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus. Semangat pagi, Bapak. Semangat pagi. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Ih. Sedikit diskusi tentang kampung siaga Siap. Nggih. bencana. Apa itu kampung siaga bencana dan kemudian aspek-aspek apa saja yang Nggih. harus ada di sana. Terima Bapak kasih. Renaldi, monggo. Nggih. Ini Terima kasih. Kampung siaga bencana topik kita. betul. Siap. Jadi konsep kampung siaga bencana kita mendasarkan pada kalau dalam undang-undang yang mengatur daerah baik provinsi maupun kabupaten, konsep kita mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini adalah desa. Dari definisi desa itu kalau undang-undang di penjelasannya ada namanya desa dalam kurung kampung, nagari atau desa adat. Konsepnya seperti itu. Jadi muaranya tetap di undang-undang pemerintahan daerah. Jadi terkait dengan program kampung siaga bencana top ini, kalau diistilah di peraturan daerah maupun peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kita secara nomenklatur memakai namanya Desa Tangguh Bencana. Jadi Desa konsepnya Tangguh sama. Bencana. Konsepnya sama. Konsep sama. Satu, itu adalah strategi dalam rangka untuk salah satu pengurangan risiko bencana. Jadi sifatnya antisipasi ya. Ya. Namanya pengurangan risiko bencana, dalam penanganan bencana itu ada 3 tahap. Pencegahan dan mitigasi. Mitigasi itu dalam arti pengurangan risiko. Kemudian saat tanggap darurat dan pasca. Itu adalah tahapan dalam rangka penanggulangan bencana. Nah, kalau konsep kisah desa tangguh atau di kampung siaga itu salah satu tahapan itu bisa dalam rangka pencegahan, bisa dalam rangka tanggap darurat, bisa dalam rangka pasca. Nah, sebenarnya konsep kampung siaga bencana itu lahir memang dari Kementerian Sosial. Ya, jadi Kementerian Sosial itu lahir sebelum BNPB lahir. Kan gitu. Dahulu. Ya. Program-program Kementerian Sosial itu dalam rangka program perlindungan masyarakat. Nah, kalau perlindungan salah satunya bisa kesehatan, bisa sosial, mencakup ketenaga kerjaan dan yang lain-lain. Konsepnya seperti itulah. Terkait dengan bencana, mereka mengistilahkan dalam program kegiatan mereka kampung siaga bencana. Tapi kalau kita selaku pemerintahan daerah, kita memakai nomenklatur yang ada di peraturan daerah dan peraturan kepala BNPB adalah desa tangguh bencana. Konsepnya sama. Tetap konsepnya sama. Konsepnya dalam rangka pengurangan risiko bencana. Baik. Ketika bicara pengurangan risiko bencana, apakah kemudian desa yang berpotensi memiliki bencana yang wajib memilikinya, atau desa mana, desa apapun yang walaupun untuk risiko bencana itu lebih minim, misalnya di daerah-daerah yang minim lah. Kira-kira seperti apa gambarannya, Pak? Saat desa harus membentuk desa tangguh bencana, itu tentunya harus ada namanya kajian risiko bencana. Setiap desa atau kelurahan wilayah tentunya mempunyai risiko yang berbeda-beda ancaman bencananya. Contoh desa di kawasan atas kan tentunya berbeda dengan desa di undaan bawah kan gitu. Jadi yang terpenting salah satu tahapannya adalah mengenali, bahasanya awamnya itu mengenali risiko, ancaman. Kalau ancaman itu berarti terkait dengan letak geografis, kan begitu ya, letak geografis, terus peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Kalau di tempat-tempat atas tentunya adalah longsor, angin puting beliung. Kalau angin puting beliung selama angin cepat lah, bahasa kita angin cepat atau puting beliung itu hampir di semua wilayah di desa kita ada. Jadi mengenali dulu ancamannya, kan gitu. Baru
berarti bisa menentukan bagaimana mencegahnya. Seperti katakan tadi, kalau kelurahan bagaimana? Namanya gitu. Kan tidak ada pernah ada ancaman Pak, ora tahu ora ono gunung meletus. Kan gitu. Ora cedak sungai gede. Ora ono tebing. Benar. Tapi kita bisa menggunakan beberapa indikator, atas salah satunya adalah kait dengan pencegahan. Sekali lagi, namanya bencana itu bisa alam, bisa non alam. Salah satu non alam itu bisa dari sisi kesehatan. Contohnya COVID. Namanya COVID. Ya, maksudnya gitu. Jadi kalau kita ngomong bencana, bisa alam dan non alam. Terhadap kelurahan bisa saja, dalam rangka pencegahan bisa saja. Misalkan, karena kan namanya bencana itu peristiwa yang bisa merugikan, mempunyai ancaman merugikan manusia, korban jiwa, harta. Kalau harta kan dari dan yang lain-lain. Pokoknya mengganggu aktivitas yang bisa mempunyai nilai ekonomi. Dan gitu. Misalkan jalan kampung sudah dicor, tapi sering banjir tergenang. Kan ya cepat rusak, betul. Bagaimana mengenali kajian kok iso jalan iku ini kelurahan ya sering banjir. Nah, dilihat dulu kajiannya. Oh, gote mampet. Oh, kabeh halamane entek dienggo omah, banyu tiba nanggon dalan. Kan bisa begitu. Nanti lama-lama kan jalan itu rusak. Kan ada kerugian. Itu salah satu. Kalau gunku kan rak cedak kan itu. Kalau desa lain lagi, jelas desa-desa yang rawan tentunya harus menggunakan mengacu konsep namanya desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana itu memasuki wilayah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penganggaran sampai pelaksanaan. Kalau desa bencana, jadi harus terregulasinya dalam dokumen yang ada, mulai dari RPJMDes sama RKP. Nah, nanti baru sampai pendanaan di APBDes. Sekali lagi, itu yang harus memang dipastikan ada di dokumen itu. Nah, bagaimana RPJMD, karena kan RPJM dibuat saat dulu. Pertanyaannya kan rak ngerti kapan terjadi bencana, kan begitu. Nah, makanya di peraturan Menteri Desa itu di nomor 71 keputusan itu sudah ada tentang penggunaan dana desa atau penanggulangan bencana di desa yang menggunakan dana desa. Bisa kalau di desa. Nah, wilayah itu sudah ada regulasinya, tentunya memastikan bahwa itu masuk dalam kewenangan desa. Memang, jadi tidak semua, misalkan rehab rekon, bangun talut, nah itu harus dilihat. Kalau itu talutnya jalan kabupaten ya enggak mungkin. Maksud contohnya seperti itu kan gitu. Jadi namanya desa tangguh bencana itu dimulai pencegahan itu ya membuat regulasi-regulasi kebijakan melalui RPJM sampai RKP sampai APBDes. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman desa. Tidak mesti harus mengeluarkan pendanaan lewat APBDes. Salah satu komponen yang ada di desa adalah namanya Forum Relawan Penanggulangan Bencana. Itu wajib di desa tangguh bencana harus ada. Karena komponen relawan inilah yang nanti akan membantu pemerintah desa. Tidak mungkin perangkat desa. Betul, jumlahnya juga terbatas ya. Salah satu persyaratan membentuk desa tangguh bencana adalah adanya embrio awal teman-teman relawan. Nah, komponen relawan banyak banyak. Komponen relawan bisa pribadi, bisa organisasi. Itu namanya ada forum. Forum itu sesuai dengan regulasi minimal saat penyusunan RKP itu didalui oleh Musrenbang desa, Musdes desa. Nah, itu masuk dalam dokumen itu. Pak, kudu tuku alat-alat itu, Pak, kudu menyediakan tempat evakuasi, kan gitu. Harus masuk dalam itu. Nah, siapa yang mengusulkan ya forum relawan itu, harus membentuk. Nah, namanya forum relawan tidak mesti harus SK. Jadi setiap tahun mengadakan musyawarah, ada berita acara, nah itu menjadi bagian bahan Musdes saat penyusunan RKP. Emang kita desa sekarang, kepala desa harus hati-hati. Jadi memang regulasinya jelas, tapi kita memakai alur itu biar ya teman-teman desa
kepala desa utamanya kan tetap dilindungi secara aturannya. Hukum. Iya, Iya, ada jangan payung sampai- hukumnya. Iya kan gitu. Kadang-kadang pertanyaannya kan Mm-mm. iki wani ora ndak? Regulasinya sudah jelas, tapi memang dipastikan kewenangan desa. Jadi gitu, Mas. Nah, terkait dengan tadi ya relawan, Iya. kemudian tentu akan berbanding lurus dengan sumber daya manusia, Iya. SDM, kesiapan. Kan Ya. tentu mereka harus dibekali dengan Si- pengetahuan terkait itu. Benar. Nah, bagaimana Ya, korelasi atau Iya. kehadiran BPBD Makanya dalam hal ini? dalam konsep program kegiatan pencegahan dan mitigasi Mm-mm. itu bisa pelatihan. Salah satunya bisa pelatihan. Pelatihan diberikan kepada siapa? Yang bicara orang lawan, bisa kepada masyarakat yang lain. Kan begitu ya. Pelatihan-pelatihan dalam rangka pencegahan banyak. Pelatihan pencegahan. Ya salah satunya tadi, misalkan yang bisa kita lakukan kerja bakti. Kan bisa begitu kira. Kerja bakti kan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Dalam rangka pencegahan loh ya. Masih Ya. dalam rangka pencegahan. Ya tentunya melihat potensi masing-masing wilayah, bisa pelatihan, bisa kerja bakti, bisa juga pembuatan informasi-informasi tempat-tempat yang rawan. Misalkan tebing, dilarang bermain di sini misalnya untuk anak kan gitu. Maksudnya informasi-informasi untuk mengurangi risiko kan bisa dilakukan dan itu bisa dianggarkan. Tapi kan tetap dalam RKP. Kan bisa diusulkan kan gitu. Ya, Jadi tetap gitu. melalui proses Proses yang harus. tetap. Iya, Nah, iya. khusus untuk tanggap darurat, nah, kan kita tidak tahu kejadian benar kapan. Mm-mm. Nah, tentunya ini memang harus sekali lagi melalui kajian. Kita rawan apa tanah longsor. Nah, gitu. Daerah iki tanah longsor. Berarti apa yang harus kita butuhkan jika nanti benar-benar terjadi? Nah, kan gitu. Karena sifatnya kegawat daruratan yang penting pertama adalah evakuasi orang. Iya, Kalau betul. itu tempat memang tebing itu di bawahnya ada pemukiman. Berarti yang terpenting adalah evakuasi. Berarti kalau namanya evakuasi harus ada tempat untuk orang dievakuasi. Tanggap darurat utamanya adalah evakuasi. Nah, kebutuhan evakuasi yang menyempatkan tempat, logistiknya, kan begitu. Benar. Nah, baru kalau setelah mereka terevakuasi, dapat penanganannya, kesehatan, baru setelah pasca RR-nya, rehab rekonnya lah, sing tebing rusak itu harus diapake. Kan gitu. Nah, sekali lagi memastikan itu kemenangan desa. Kalau desa bisanya sebenarnya bisa untuk mengurangi longsoran itu tahap pertama bisa untuk biar tidak merambat. Jadi bukan permanen ya, tidak merambat. Yang bisa kita lakukan dengan teman-teman desa di atas itu membuat pembatas dari terucuk bambu itu kan biar tidak merambat kemana-mana ya, lebih luas ya, lebih luas katanya itu. Jadi seperti itu. Jadi konsep desa tangguh bencana sekali lagi ini dalam rangka untuk mengurangi risiko karena saya yakin setiap wilayah punya itu. Ya mungkin memang benar ya. Kalau mungkin di atas itu berisiko terhadap longsor. Ya. Kemudian di bawah berpotensi banjir. Nah, di tengah, Pak. Nah, ini di mana pemukiman yang padat kota itu berpotensi kebakaran, Pak. Kebakaran. Iya, sejauh ini sosialisasi itu dilakukan sampai ke tingkat desa atau bagaimana itu tekniknya? Kalau kebakaran ini kan saya katakan bukan bencana alam ya, kecuali kebakaran hutan pun itu bisa juga bukan alam. Itu bukan masuk di wilayah bencana non alam ya, bencana. Tapi maksudnya bencana bukan tidak masuk dalam arti terkait dengan namanya itu bencana, tetap kita ada. Kalau dalam penanganan kita juga ikut kan gitu itu. Tapi dalam rangka untuk pencegahan pun sebenarnya banyak sekali yang harus terlibat karena namanya bencana itu keterlibatan masyarakat dan semua komponen. Jadi dalam arti kalau di wilayah ya pemerintah desa, kelurahan juga wajib aktif. Kalau terhadap sosialisasi masyarakat ya bisa kita lakukan semuanya lah. Ya BPBD bisa, Satpol bisa, Pak Lurah bisa, Pak Camat kalau sosialisasi. Jadi memang harus melibatkan seluruh kalau kebakaran ya. Karena kan kalau kebakaran misalkan kita setahu saya kebakaran
yang ada di Kudus yang pernah kita alami adalah kelalaian. Contohnya kelalaian. Kelalaian bisa penggunaan alat. Contohnya listrik. Iya. Sarpas listrik colokan nata tidak standar. Nah, kan gitu lah. Itu bisa berpotensi. Nah, siapa yang mengedukasi itu tentunya tentunya banyak pihak kan Banyak gitu, pihak banyak yang pihak berkompeten tentunya. berkompeten tentu gitu. Gitu. Salah satunya kelalaian kan seperti itu, atau penggunaan gas, tata cara penggunaan gas kan begitu. Bisa juga banyak komponen yang bisa mengedukasi pemerintah terkait penggunaan, keamanan pemakaian gas yang benar, peletakan tempatnya kan gitu. Kadang pembelian alat regulatornya kadang kan tidak ada edukasi mungkin gitu kalau kebakaran. Jadi untuk penanganan kebakaran ya tetap dalam pencegahannya tetap semua komponen masyarakat dan semua tetap harus mendukung dan dilibatkan. Ya, dilibatkan. Tidak bisa khusus kebakaran gitu. Iya. Khusus kebakaran. Tapi yang berkaitan dengan desa tangguh bencana ini satu hal yang mungkin jadi penting. Karena masyarakat kita lebih banyak berada di posisi kerja atau buruh. Makanya di rumah ini kan kalau pagi itu seringnya kosong. Kemudian ketika potensi-potensi kejadian itu kan bisa terjadi kapan saja. Benar. Lah, ini mungkin ada solusi nek BPBD mubeng terus jelas mungkin. Mungkin sarana komunikasi atau sarana yang bisa digunakan untuk berkoordinasi ini terkait dengan potensi yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi kan namanya ancaman itu ada, sudah tahu ada, kemudian potensi akan terjadi tentunya ada informasi atau indikator. Misalkan cuaca sebenarnya kan dari kita di media banyak namanya informasi oleh BMKG ya, informasi terkait cuaca iklim. Itu sebenarnya masyarakat bisa mengakses lewat situ karena itu pergerakan informasi bisa dalam kurun 1-3 jam ke depan. Jadi bisa menyiapkan sebenarnya informasi skala digital modern bisa, atau melewati sistem deteksi dini secara atau manual atau yang ada di masyarakat. Contohnya adalah jika memang itu minggu-minggu ini tahu atau saat-saat ini akan curah hujan tinggi, kan gitu. Informasi awal dari masyarakat secara manual atau tradisional bisa digunakan. Kentongan bisa. Nah siapa? Kan gitu yang bertugas. Di desa, sekali-kali kita ngomong desa banyak komponen yang bisa dilibatkan. Contohnya teman-teman di RT atau Satlinmas kan bisa. Di konsep fase kesiapsiagaan. Nah, siapsiaga itu kan berarti tahu ada indikasi. Minggu ini curah hujan tinggi lah. Teman-teman Limas dilibatkan atau teman dipiketkan ada khusus untuk itu kan bisa. Atau masyarakat ada sistem siskamling kan bisa. Siap. Ya. Jadi tidak mesti harus mengandalkan pemerintah untuk atau aparat yang mengenaungi sungai untuk keliling gitu. Bisa. Ya bisa memberikan informasi, Pak ini tanggul ini rawan tipis, rawan jebol, bisa. Kan gitu. Ya, bisa. Jadi ancaman-ancaman itu bisa cepat ditanggapi. Kita kalau ada indikasi seperti itu. Jadi potensi masyarakat yang ada bisa digunakan. Oh, curah tinggi berarti siskamling jalan setiap wilayah-wilayah yang misalkan aliran sungai itu ya dibuat siskamling lah, piket malam kalau pagi kan mungkin bisa berangkat ya, kalau malam tentunya kan kesulitan juga. Itu bisa digunakan informasi awal kan. Bisa memang kalau terjadi kerawanan misalkan debit air tinggi, nah itu bisa langsung berarti potensinya akan tinggi. Nah itu bisa melalui saluran komunikasi yang ada. Sekarang sudah ada media, kita juga ada teman-teman relawan itu Satlimas juga sudah ada, tetap masih memakai HT, juga ada beberapa desa ya memakai komunikasi HT. Komunitasnya banyak, itu saya yakin sebagai bentuk antisipasi untuk memang jika nanti menghadapi benar-benar ada kejadian. Sebenarnya bisa menggunakan potensi lokal yang ada, tidak perlu yang ya. Jadi alat yang canggih. Tidak perlu alat yang canggih kecuali gempa.
betul, betul, betul. Gempa atau tsunami ya. Iya, kecuali Mm-mm. tsunami pun sebenarnya ada tanda-tandanya, alat-alatnya bisa juga. Tapi maksudnya kecuali itulah. Kalau Baik, itu kan bisa dilakukan. luar biasa sekali apa yang Iya, disampaikan Pak Renaldi. iya, Nah, dari banyak hal yang beliau iya, sampaikan, saya sedikit memberikan kesimpulan bahwa untuk desa tangguh bencana, baik yang memiliki iya, potensi maupun bahkan memiliki potensi lebih iya, kecil, tentu akan dibangun kesadaran. iya, Kesadaran untuk menumbuhkan relawan-relawan yang mampu memberikan edukasi, mampu memberikan peringatan dini iya, ketika potensi itu memang benar-benar ada ada. melalui indikasi-indikasi yang bisa diperoleh Iya, dari mana saja, iya, misalnya dari BMKG iya, dan seterusnya. iya. Untuk closing statement, Pak Renaldi mungkin ada tambahan atau himbauan? Iya, bahwa wilayah Indonesia, Jawa, Jawa Tengah, Kudus masuk dalam peta rawan bencana. Baik secara geografis, klimatologis, potensi kerawanan bencana akan setiap saat terjadi. Kenali, kemudian lakukan kegiatan atau mengurangi potensi ancaman. Yang penting kenali dulu potensi ancaman itu. Harapan kami setiap keluarga menjadi keluarga yang tangguh bencana, termasuk bencana non alam COVID. Tetap setiap keluarga mempunyai potensi, mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mencegah potensi kerugian akibat bencana baik alam maupun non alam. Saya kira itu. Luar biasa Oke. sekali. Terima kasih Pak Ya, Renaldi. ya, Mungkin nanti next time kita bisa ya, membahas tentang hal-hal ya, yang lain yang ya. berkenaan dengan kebencanaan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.